Nomor 2. Nomor 2 ini integral tentu. Bedanya apa? Yang tentu sama tak tentu tadi. Tak tentu tadi kita pakai C ya, pakai suatu konstanta yang tidak diketahui. Sekarang kita sudah tahu posisi integrasi kita itu dari mana sampai mana. Seperti yang ini dari 0 sampai 2 ya. Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya itu 2. Artinya X pangkat 3 yang seperti ini itu nanti akan dievaluasi dari 0 sampai 2. Nah, ini akan dievaluasi. Berapa sih? Gitu kan? Hasil integrasinya itu berapa? Oke, saya hapus biar tidak ruwet. Jadi, kalau kita hitung dengan batas, berarti 1/4 X pangkat 4. Nah, batasnya kita masukkan dulu 0 dan 2. Kita tetap tulis sebelum itu dimasukkan, supaya nanti penulisan ini jelas ya. Jadi, batasnya itu masih berlaku. Nah, sekarang kita masukkan batasnya. Jadi, 1/4 batas atas itu kan 2, berarti kan X-nya 2 pangkat 4 ya. Ini adalah nilai dari yang batas atas. Saya tulis di sini ya, ini atas. Kemudian kita kurangi dengan semua yang di bawah. Ini ya, yang di bawah berarti yang X-nya 0, berarti 1/4 dikalikan 0 pangkat 4. Nah, kalau begitu, kita bisa sekarang hitung 1/4 dikali 2 pangkat 4, itu berarti kan seperti 4 kuadrat gitu ya. 16, kemudian ini 1/4 kali 0, ya sudah, berarti kan tetap 0. Jadi jawabannya adalah 4. Nah, untuk perhitungan yang sebelah sini, saya pakai merah, saya mau bicara sedikit ya, ini tips aja. Cara yang akan saya lakukan selama latihan soal, yang saya akan tunjukkan begini. Jadi kalau Anda punya 1/4 kali 2 pangkat 4 dikurangi 1/4 dikalikan 0 pangkat 4. Saya lebih senang melakukannya begini. 1/4 ini saya keluarkan saja, jadi di sini 2 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4. Artinya apa? Kalau ada konstanta, biarkan saja konstantanya itu di luar. Nanti ini diisi X yang atas, jadi ini batas atas. Kemudian yang ini diisi dengan X yang bawah. Ini X batas bawah ya. Kalau ini pangkat 4, jadi ya ini tetap pangkat 4. Nanti yang akan saya lakukan seperti itu, karena apa? Ternyata itu cara yang jauh lebih efisien. Menurut saya lebih efisien, karena saya tidak harus mengalihkan angka-angka yang besar ya kan. Ini kan tinggal 1/4 dikalikan 2 pangkat 4 itu 16 kurangi 0. Nah, berarti kan 1/4 kali 16. Ya, ini sih sama ya, tidak lebih kecil. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah banyak bekerja dengan angka-angka yang besar, angka-angka yang rumit. Nah, ternyata mengeluarkan koefisien ini itu jauh lebih hemat untuk waktunya ya, untuk waktu kerjanya. Kalaupun Anda pakai kalkulator, tetap lebih hemat juga dengan cara mengeluarkan koefisien ini. Artinya apa? Difaktorkan keluar. Sedangkan aljabar aja kalau kita punya faktor yang sama kan kita faktorkan keluar kan supaya hemat. Ya, saya sarankan untuk dibawa keluar saja. Oke ya, saya lanjutkan yang B. Ini sama dengan 3/4 X pangkatnya naik jadi 4, kemudian ini 2/2 X pangkatnya jadi 2, kemudian ini 3X. Kita masukkan batasnya 1, min 1, dan 2. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya, saya akan sangat ringkas kalau masuknya begini, 2 pangkat 4 dikurangi min 1 pangkat 4. Jadi yang kita hitung nanti cuma angka-angka kecil di sini kan. Kemudian yang sini 2/2 itu 1, biarkan. Jadi X kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi min 1 kuadrat. Kemudian ditambah 3X, X-nya 2 dikurangi min 1 ya, berarti ditambah 1. Nah, berarti 3/4 dikalikan 2 pangkat 4 itu 16, kemudian dikurangi min 1 pangkat 4 itu 1 ya. Ini 2 pangkat 2, kemudian dikurangi 1 kuadrat, min 1 kuadrat ya, 1, kemudian 3 dikalikan 3. Ini 3/4 dikali 15, kemudian ini 3 kurangi 1 ya, 3, kemudian ini 9. Kalau saya gabungkan yang bilangan bulat, ini kan 6 ya, jadi 6 ditambah 3 kali 15 itu 45/4. Sampai situ saja boleh, tapi kalau mau lanjut sedikit bisa juga ya. Jadikan pecahan campuran, jadi ini 11, sisanya 1 ya, 1/4, kemudian ditambah 6. Atau 17/4. Nah, seperti ini juga boleh. Saya lanjutkan. Ini
1 per W kuadrat. Jadi saya naikkan dulu ya. 1, 4, kemudian W-nya saya bilang ini min 2, pangkat min 2, kemudian DW. Berarti sekarang pangkatnya menjadi min 1, W pangkat min 1 ya. Nanti masuk 1 sampai 4. Berarti min, jadi min saja. Ini 1 per W, berarti 1 per 4. Kemudian dikurangi 1 per W lagi, 1 per 1. Ini ya. Sama dengan minus, ini 1 per 4, 1 per 1. Saya buat semuanya per 4. Jadi ini 1/4, ini 4 per 1. Berarti min 3/4 ya. Jadi hasilnya adalah 3/4. Oke, saya lanjutkan bagian D. Ini pangkatnya adalah setengah ya. Jadi ini T pangkat setengah. Ini akan kita integralkan. Jadi kalau kita naikkan 1 itu menjadi 3/2. T pangkat 3/2. Kemudian batasnya 0 sampai 4. Jadi ini adalah 1 per 3/2 itu 2/3 ya. Tahu kan ya. Kemudian kita akan masukkan sekarang T pangkat 3/2, berarti 4 3/2, dikurangi T lagi pangkat 3/2, kali ini T yang di bawah, yaitu 0 ya. 0 pangkat 3/2. Hasilnya ya 0 sih. Sebenarnya nggak usah ditulis pangkat 3/2 juga nggak apa-apa gitu. Nanti hasilnya 0, berarti yang ini tetap 4 pangkat 3/2. Itu kan berarti 4 akar 4, ya kan? Jadi langsung saja, karena ini kan 2, jadi ya sudah 16 per 3. Kalau mau dibuat pecahan campuran boleh juga. Jadi dapat 5 ya. Dapat 5 itu kan 15, sisanya 1. 15 sepertiga. Saya lanjutkan lagi. Soal yang E sekarang. Yang E ini ada yang di bawah ya. Jadi nanti saya mau naikkan ke atas dulu. Saya tulis kembali integralnya dari min 4 sampai min 2. Kemudian Y kuadrat ditambah Y pangkat min 3 dy. Berarti yang ini jadi sepertiga, pangkatnya naik jadi 3, yang pangkat min 2, pangkat min 3 jadi min 2 ya. Gini. Kemudian batasnya dari min 4 sampai min 2. Ini yang kita masukkan sekarang. Sepertiga kali Y pangkat 3, berarti ini Y-nya min 2 pangkat 3, dikurangi Y lagi pangkat 3, berarti min 4 pangkat 3. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian ditambah min setengah. Saya tulisnya langsung aja minus setengah kali ini kan. Y pangkat min 2 berarti min 2 ini sekarang pangkat min 2. Kemudian dikurangi Y-nya lagi itu min 4 dipangkatkan min 2. Kita hitung pelan-pelan. Berarti min 2 pangkat 3 itu min 8. Min 4 pangkat 3 berarti 16 kali 4 ya. 64 itu negatif. Berarti ini jadi positif 64. Kemudian setengah min 2 pangkat min 2. Itu kan artinya min 2 tapi di bawah ya. Itu seperti ini kan. Min 2 kuadrat. Nah, berarti kalau min 2 kuadrat itu 4. Berarti 4 di bawah ya. Jadi saya tulis langsung aja. Di sini saya tulis 1/4. Yang sebelah kanan juga sama ya, ini di bawah. Jadi min 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Nah, di bawah ya. Oke, kita bisa sederhanakan. Ini sepertiga. 64 dikurangi 8 itu 56. Kemudian setengah dari, ini saya bikin 16 saja. Jadi 4-nya itu dikalikan 4. Satunya dikalikan 4 juga. Yang ini tetap. Jadi bisa disederhanakan enggak ini? 56 per 3. Yang ini jadinya 3 per 32. Saya pikir gini aja sudah cukup ya, enggak masalah. Atau kalau Anda ujian, berarti silakan dihitung pakai kalkulator. Mungkin itu lebih cepat ya. Jadi kalau ini 2 per 5. X pangkat 5. Kemudian ini 3 per 3. X pangkat 3. Kemudian 5 X pangkat 1. Kemudian dimasukkan ya, batasnya ditulis dulu, lalu kita masukkan sekarang. Jadi 2 per 5, X pangkat 5 berarti 1 pangkat 5, kemudian 0 pangkat 5, saya langsung aja ya, 1 pangkat 5 itu 1, kemudian ini 0, supaya kita tidak terlalu banyak menulis ya.
Ini min 1 kali X pangkat 3, jadi ini 1 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3, kemudian ini 5 dikalikan 1 dikurangi X-nya 0 yang bawah. Jadi 2/5 kali 1, kemudian dikurangi 1 ditambah 5. Yang bulat saya hitung duluan ya, min 1 tambah 5 berarti kan 4. Jadi 4 ditambah 2/5 ya, 4 2/5, jawabannya ini. Silakan dilihat dulu, mau dicatat, mau direnungkan. Kita akan pindah ke soal yang berikutnya, itu tentang integral substitusi ya. Jadi saya nyiapkan ada beberapa soal, kita lihat dulu.